kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersuna Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Aduh, saya lupa. Saya masih pakai masker, Bung Rocky. Soalnya kata Gibran ini gantengnya tambah 20% kalau pakai masker, gitu ya. Ini karena ini sorry, ini mesti rame banget nih soal masker nih ya. Bukan soal ketika Presiden Jokowi mengumumkan maskernya, tapi responnya ya, Bung Rocky. Karena kita tahu bahwa ketika di meninjau sirkuit Formula E pada waktu itu, Jokowi kan pernah menyatakan bahwa kemungkinan baru 6 bulan lagi buka masker. Tapi tiba-tiba kemarin dia mengumumkan buka masker, dan itu tidak hanya kemudian banyak dipertanyakan oleh para epidemiolog, karena menurut epidemiolog timingnya belum tepat. Sementara Gibran itu wali kota, ini kan harusnya wali kota ini tunduk pada perintah presiden, lepas dia anak presiden, dia menyarankan agar warga Solo jangan melepas masker dulu, karena soal pandemi ini memang masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Dan tapi gaya dia katanya ganteng, lebih ganteng 20%. Tadi saya coba, kayaknya nggak tahu ini lebih ganteng atau nggak ini. Lebih pinter 20%. Ya. Ini soal yang jadi presiden itu dia produser kebingungan. Sebelumnya dia produser kebohongan gitu. Kan orang akhirnya lihat Presiden Jokowi itu dari bohong jadi bingung jadi bohong gitu. Membohongi masyarakat dan membingungkan para analis. Dan saya baca kepala COVID ini, apa istilahnya tuh, Satgas COVID, Pak Wiku akhirnya membuat komentar, oke, kita akan sesuaikan dengan keputusan presiden. Dan mestinya presiden menyesuaikan dengan hasil riset dari Pak Wiku. Ini terbalik-balik nih. Jadi kita nggak tahu dasar keputusan Pak Presiden apa untuk segera melonggarkan masker itu. Satu-satunya alasan kita bisa duga itu karena ada big data lagi pasti kan. Jadi big data mengatakan kalau dibuka sekarang ekonomi dalam 6 bulan ke depan akan tumbuh. Kira-kira begitu logikanya kan. Padahal sebetulnya adalah soal dunia, soal pandemi itu harus ada sinyal dari WHO, ada kesepakatan dari epidemiolog dalam negeri itu untuk bikin perbandingan kasus dan mortality atau korban baru. Kita nggak dengar apapun itu diterangkan oleh Pak Jokowi. Yang kita tahu adalah sebulan sebelumnya Pak Jokowi bilang nanti 6 bulan lagi itu. Jadi kira-kira di istana itu ada semacam mesin yang setiap pagi dinyalain oleh staf khusus Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi nguping di mesin itu. Lalu mesin bilang sekarang. Jadi kira-kira begitu tuh. Kayak ya ada mistik sebetulnya. Sehingga ilmu pengetahuan nggak dipedulikan oleh beliau. Kalkulasi rasional itu yang dihitung secara cermat oleh epidemiolog, dihitung secara cermat oleh analis dunia, itu diabaikan oleh Pak Jokowi karena dukunnya bilang sekarang lepas masker. Jadi itu yang disebut ghost in the machine, itu ada dukun di mesinnya tuh. Mesin big data-nya yang kita harus periksa siapa sebetulnya. Itu intinya tuh. Karena itu kalau Pak Gibran bilang tutup, ya orang anggap ya itu mungkin pembicaraan di meja makan untuk bikin banyolan aja tuh. Tapi sebetulnya ini terlihat bagaimana kebijakan itu berantakan di tangan Presiden Jokowi. Tapi nanti para cebong akan marah kalau kita bilang berantakan. Berantakan mana? Kan semuanya udah diatur, karena dia sendiri barusan mengatakan 6 bulan lagi terus dia rubah itu. Jadi ini petunjuk bahwa presiden hanya sekedar ingin membingungkan publik. Tapi kita tentu tahu bahwa membingungkan itu karena ada bisikan dari kalangan yang tidak mengerti ilmu pengetahuan lah. Kalau ikut ilmu pengetahuan kan mestinya tunggu Satgas kasih sinyal, tunggu WHO bikin evaluasi, tunggu epidemiologis bikin semacam seminar untuk menyimpulkan. Ini akhirnya para epidemiologis, Satgas harus mengikuti apa yang sudah diputuskan Pak Jokowi. Tapi mungkin juga nanti mesinnya itu sore-sore nanti bilang Pak Jokowi, Anda salah membuat keputusan, oleh karena itu saya akan berubah lagi itu. Jadi permainan begitu bikin kita, ya udahlah kalau presiden berbohong masih kita maafin. Tapi kalau presiden membingungkan publik dalam hal yang sangat serius, yaitu kasus COVID, dan angkanya masih naik, masih ada kasus yang bertambah, itu artinya kita nggak punya pegangan siapa sebetulnya yang mesti kita
anggap sebagai pemberi arah pada kesehatan publik, kan itu soalnya. Ya. Dan untungnya ini, Bung Rocky, saya kira publik itu sudah terbiasa dengan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang harus disampaikan secara terbalik itu ya. Karena saya mau monitor dalam percakapan-percakapan di media sosial terutama, tidak ada, ini bukan big data ya, percakapan media sosial ya, Bung Rocky ya. Iya. Ketika biasanya kan kalau di sebuah negara ada pernyataan dari otoritas yang menyatakan bahwa sudah dilakukan pelonggaran, kemudian boleh lepas masker, ini kan ada selebrasi. Karena bisa lihat ya di mana-mana ya, di berbagai negara itu, terutama di Eropa, di Amerika, ada semacam selebrasi ketika diumumkan bebas masker. Tapi di Indonesia enggak, tuh orang biasa-biasa aja. Baru kemudian justru para epidemiolog yang ribut gitu. Ya selalu ada penanda udah bebas dan orang mulai lakukan perhitungan bisnis baru. Sekarang bayangin misalnya, ini perusahaan lalu bikin semacam antisipasi, oke, ada pelonggaran berarti lintas orang boleh dibuka. Tiba-tiba nanti WHO kasih sinyal lagi itu bahwa ini belum sah. Sebetulnya keterangan presiden itu karena tidak didasarkan pada pengetahuan atau karena kapasitas dia itu kurang, itu mengacaukan semua perencanaan organisasi, perencanaan ekonomi segala macam kan berantakan lagi tuh. Jadi sebetulnya yang orang anggap bahwa ini orang yang dalam bermusik masih bisa lah terlihat ngejazzy. Tapi di dalam kebijakan publik kan sinyal ini sinyal buat seluruh aktivitas publik kita, ekonomi, sosial maupun politik. Jadi sekali lagi selebrasi satu-satunya adalah kita ketawa karena presiden mengucapkan sesuatu yang ya lucu aja. 3 minggu yang lalu bilang nanti 6 bulan, sekarang dia bilang hari ini mulai tanggal 18 Mei. Lalu kesibukan terjadi di pusat-pusat epidemiologi, sebuah cari cara bagaimana menafsirkan keterangan presiden. Ya semua orang dibikin bingung dan dibikin lucu aja kan. Jadi orang mungkin ini ngapain nih presiden? Kira-kira begitu kan. Di Fakultas Kedokteran UI pasti pada saling kirim meme. Ini orang pakai otak apa enggak gitu. Kira-kira begitu kan. Apalagi di kalangan netizen udah pasti dibully kan. Jadi tetap kita mesti bilang ini presiden nggak punya kapasitas untuk mengukur apa yang disebut efektivitas kebijakan itu. Atau mungkin dia baru dapat telepon WA dari Elon Musk bahwa Elon Musk akan kirim bantuan untuk mempercepat penanganan COVID. Oke, jadi saya kira tetap seperti biasa saja saran kita mendengar para pernyataan dari para epidemiolog, karena epidemiolog ini mereka bekerja berdasarkan perhitungan akademis dan mereka tidak sama sekali ada hitung-hitungan kalkulasi politis apalagi kalkulasi ekonomis ya, Bung Rocky. Iya, itu bedanya. Kan dari awal kita ingin agar pandemi ini diolah oleh kaum profesional yang betul-betul punya kemampuan bikin prediksi gitu. Jadi buat apa ada BRIN, dibayar banyak pusat-pusat riset untuk mengaktifkan metodologi. Tiba-tiba presiden dengan satu kalimat yang lucu dan ajaib itu mengubah semua perencanaan kebijakan. Karena itu yang membuat kita nggak percaya bahwa kita punya pemimpin. Kita nggak percaya bahwa ada yang memimpin. Yang ada adalah ada 2-3 menteri ikut di situ, tapi ada 3-4 dukun juga ikut di situ untuk menentukan tanggal ajaib kapan COVID ini kita nyatakan selesai kan. Jadi sekali lagi sinyal-sinyal ilmu pengetahuan tidak dimengerti oleh Pak Jokowi. Dan sinyal-sinyal metafisik justru yang dia pakai. Dalam rangka apa? Ya pasti ada keterangan baru bahwa ini kok lambat betul ya. Dianggap oke, kalau begitu jalan keluarnya ya udah dibuka aja maskernya tuh. Dengan membuka masuk memperlihatkan. Jadi seharusnya ada penanda bahwa satu periode yang disebut aja di kita gerakan pakai masker udah selesai, dan itu ditandai oleh keterangan akademis dari epidemiologis, keterangan akademis yang dihubungkan dengan sinyal dari WHO, kan begitu caranya tuh. Tetapi yang mengherankan Pak Jokowi mengambil keputusan sebelum para epidemiologis kasih penanda itu, sebelum WHO kasih sinyal. Jadi kita bertanya, apa dasar keputusan Pak Jokowi untuk menyatakan masker udah boleh dibuka? Kalau nggak ada keterangan akademis, pasti ada keterangan metafisik. Kan itu intinya tuh. Jadi karena itu kita menduga ada dukun yang membisikkan Pak Jokowi, ini waktu yang tepat, hari yang tepat, tanggal yang tepat untuk buka masker. Supaya nanti ada wisdom baru, Pak Jokowi dapat inspirasi untuk bikin ekonomi
tumbuh lagi tuh. Jadi bermain-main di dalam ketidakjelasan itu. Jadi irasionalitas kebijakan itu yang membingungkan publik, sekaligus membingungkan para pelaku bisnis, baik tukang sayur sampai ojek online, apalagi perusahaan besar yang berupaya untuk lakukan planning baru itu pusing lagi. Karena mereka menganggap jangan-jangan 2 hari lagi Jokowi bilang enggak, yang saya maksud adalah tanggal 18 Juni atau tanggal 6 bulan setelah ini. Jadi ketidakpastian itu yang membuat kita berkesimpulan bahwa ini presiden memang nggak punya kapasitas untuk memimpin tuh. Ya. Oke, jadi saya kira seperti kita sarankan tadi juga tetap aja dengar para epidemiolog ya untuk soal penggunaan masker ini. Jangan dengar yang lain-lain, karena kalau epidemiolog jelas pertimbangannya adalah pertimbangan dari sisi kesehatan, tidak ada pertimbangan ekonomis, apalagi politis ya. Iya, karena itu kalau saya bisa bayangkan itu di grup-grup kedokteran itu dan kalangan epidemiologis itu pasti udah ada semacam ledek-ledekan di WA group. Ini ngapain lagi nih orang nih bikin kita pusing gitu. Kan sinyal-sinyal itu yang kita baca setiap kali Jokowi bikin kekacauan, maka ledek-ledekan meme itu bertumbuh di WA group. Itu kemudian nanti dipantau lagi oleh Pak Jokowi itu, bahwa seolah-olah dia diledek oleh kalangan profesional. Memang bakal diledek karena cara membuat kebijakannya ngaco kok. Ya. Oke, kita tinggalkan saja sementara Bung Rocky ya, Pak Jokowi. Kita pindah ke topik yang lain ini, karena kalau Gibran aja sudah nggak mau dengar, masa kita juga harus dengar juga kan gitu. Dan ini persoalan yang kemarin ya, soal ini pertemuan yang kemarin yang kita bahas, adanya koalisi tiga partai ya, Golkar, PAN dan juga P3 ini. Jadi orang sekarang jadi bertanya-tanya karena muncul statement dari Erlangga ini bahwa mereka ini berkoalisi untuk melanjutkan pembangunan era Jokowi, karena mereka merasa di dalam pemerintahannya Pak Jokowi dan merasakan bagaimana pembangunan dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini menarik sebenarnya kita membaca di balik statement yang resmi yang muncul itu. Ini koalisi ini Pak Erlangga kadang-kala pinter, kadang-kala dungu juga tuh. Karena orang mau dapat keterangan jelas dari beliau itu. Dia bikin koalisi buat apa itu? Ya. Kan itu blocking baru di dalam kabinet kan. Ya. Kalau dia blocking lama, ya bilang aja bahwa ini adalah extension dari kepentingan presiden. Jadi publik akhirnya yang menilai kalau begitu Erlangga sama juga dengan bosnya Pelin-Pelan. Kan keterangan yang diberikan bahwa Erlangga wajahnya itu bersama dengan PAN dan P3 itu mau bikin koalisi baru yang sifatnya diametral dengan koalisi di istana. Sekarang dia bilang kita nggak berbeda, kita justru mau melanjutkan. Ngapain bikin koalisi di baru, bikin blok baru kalau sekedar melanjutkan. Jadi para analis kemarin justru kasih poin bahwa bagus juga Pak Erlangga ambil inisiatif untuk memberi sinyal bahwa dia bagian rasional dari kabinet. Karena kita tahu Erlangga membuat kebijakan rasional dalam CPO. Sekarang dia bilang enggak, kita bagian dari Jokowi. Nah Jokowi irasional. Itu artinya kebijakan dia kemarin juga irasional kan. Jadi logika semacam ini yang mau kita tuntun supaya jangan jadi dungu kalau bikin kebijakan tuh. Jadi sekali lagi publik hanya ingin lihat kalau Erlangga itu rasional, mestinya dia berbeda dengan kebijakan Jokowi yang irasional, kan begitu kan? Demikian juga dua pengikutnya itu, PAN dan P3 itu. Kalau sekarang dia bilang hanya melanjutkan, berarti Erlangga S atau blok koalisi baru ini mau melanjutkan irasionalitas kebijakan Jokowi, kan itu intinya. Itu artinya ada tekanan baru, lalu dia berhenti lagi itu. Jadi begini-beginian ini bikin ya udahlah, memang gak ada pemimpin. Mending kita bikin bangunan blok sendiri aja tuh. Daripada berharap ada kecelakaan di sana, semuanya cari selamat. Ya. Begitu ditegur, pasti soal komorbid dari 3 tokoh politik ini juga udah dibongkar-bongkar oleh istana kan. Lalu mereka berubah bikin enggak, kami bikin blok justru untuk membackup bahkan melanjutkan Pak Jokowi. Jadi kesimpulannya apa? 3 tokoh ini ingin 3 periode Pak Jokowi, kan melanjutkan begitu kan? Atau ingin perpanjang kekuasaan Pak Jokowi, begitu gampangnya. Kedunguan memang di mana-mana nih. Ya, padahal kita tadinya menduga munculnya blok baru ini karena kabar akan Erlangga akan dikudeta, jadi kemudian dia melakukan perlawanan. Tapi ternyata saya kira mungkin ini ada deal-deal di bawah permukaan atau ada tekanan-tekanan di bawah permukaan sehingga kemudian sikap mereka menjadi tidak jelas seperti itu.
Ya di situ diukur kepemimpinan itu. Jadi kalau memang punya komorbid, nggak usah sok-sok beroposisi dari dalam gitu lah. Jadi ya udahlah, itu kita anggap aja bahwa blog ini artinya blog abal-abal juga tuh, dan kita kampanyekan aja buat jangan percaya pada keterangan dari blog yang baru ini. Lebih baik kita bikin blog tandingan aja tuh. Nah, semua kapasitas kita yang ingin kita investasikan bagi demokrasi jangan sampai tercuri atau seolah-olah ada harapan baru dengan blok. Ini blok yang sama juga. Jadi mulai sekarang kita anggap bahwa Erlangga, PAN dan P3 itu, Golkar, PAN dan P3 adalah ingin memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi karena mereka menyatakan kami ingin melanjutkan kepemimpinan dan strategi ya Pak segala macam lah, artinya Jokowi-nomics akan dilanjutkan oleh Erlangga, Jokowiisme juga akan dilanjutkan oleh PAN, dan Jokowi etc. dilanjutkan oleh P3. Jadi ini 3 partai yang sebetulnya konyol karena dianggap berisi ternyata kosong. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Jangan lupa 0%. Itu pentingnya 0% tetap diperjuangkan supaya nggak ada yang jadi dungu hanya karena keinginan untuk bersekutu kembali dengan istana. Yep. Yo, terima kasih. Oke.